Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemakalah dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Adapun anggotanya yaitu saya Ayu Hairani dan adapun teman saya Ning Putri Handayani Barus, Sri Wayunisha Putri Nasution dan Lani Harahap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan hasil makalah kami. Adapun hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum dan menjelaskan sejarah kurikulum TK atau MI. Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya, pemerintah secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat yang namanya kurikulum, yang mana kurikulum saat itu yang sederhana disebut dengan rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini terus berlanjut sampai dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah kebijakan hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih ke Orde Baru. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia itu kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan. Nah, dalam perjalanan sejarah itu sejak pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1945, 2004, dan 2006 hingga kini yang masih berlaku adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat secara luas. Menurut Nasution pada tahun 2003, apapun yang akan dicapai di sekolah harus ditentukan oleh kurikulum. Jadi, barang siapa yang menguasai kurikulum, ia memegang peranan penting dalam mengatur nasib bangsa dan negara ke depannya. Walau begitu, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya adalah pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum, Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ning Putri Handayani Barus. Kepada Ning Putri Handayani Barus, saya persilahkan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ning Putri Nurindah Hayani Barus akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ayu Hairani. Macam-macam kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum 1947 memakai istilah bahasa Belanda yaitu Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Pendidikan di masa ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Fokusnya tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan watak, kesadaran bernegara, dan juga bermasyarakat. Yang kedua ada kurikulum 1952. Nah,
Kurikulum ini merupakan penyempurna rencana pelajaran sebelumnya yang merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana pelajaran ini memiliki ciri yang setiap pelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini merupakan penyempurna dari rencana pendidikan sebelumnya dan diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri-cirinya, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan juga jasmani. Yang kelima ada kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Manajemen by Objective, yang menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, yang keenam ada kurikulum 1984, disebut juga sebagai kurikulum 1975, disempurnakan, yang mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan dan penting posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang melakukan berbagai aktivitas melalui dari pengamatan sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif, atau juga disebut dengan Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kurikulum ini merupakan perpaduan sebelumnya, terutama tahun 1975 dan 1984, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari super padat dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Perpaduan antara tujuan dan proses ini dinilai belum berhasil sehingga banyak kritik yang berdatangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Wahyuni Syahputri Nasution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Syahputri Nasution akan melanjutkan dari Ning Putri tadi, yaitu membahas tentang macam-macam kurikulum yang dijelaskan Ning Putri 1 sampai 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan 8 dan yang ke-9. Yang mana yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau KBK. KBK ini merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Nah, yang ke-9 yaitu kurikulum 2016 atau KTSP. Pada dasarnya ini sama kurikulum yang 2004, cuman perbedaannya itu terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Jadi yang ini, yang 2006 ini mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikannya. Jadi di sini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, demikian macam-macam kurikulum. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum di TK atau PAUD atau sederajatnya. Nah, pengembangan kurikulum PAUD atau TK di Indonesia ini berawal pada tahun 1964 hingga sekarang. Pada tahun 1964 ini, kurikulum untuk PAUD lebih dikenal dengan rencana pendidikan yang mana menerapkan sistem pendidikan Pancawardana, yaitu sistem ini diarahkan pada pengembangan manusia menjadi manusia yang Pancasila, yang bertanggung jawab sehingga terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya itu tahun 1968.
Jadi pemerintah membenahi kurikulum pada tahun ini dengan adanya pedoman resmi bagi penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. Hal ini dilakukan pada bidang pendidikan khususnya pada pendidikan prasekolah sebagai upaya pembenahan dan peninjauan konsep praktek penyelenggaraan pendidikan prasekolah di Indonesia. Nah, selanjutnya itu tahun 1976. Jadi 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1976 ini, melalui keputusan Mendikbud nomor 054 U 1977 pada pasal 6 menjelaskan bahwasanya, pendidikan, di taman kanak-kanak ini tidak lagi menjelaskan tentang kayak, menjadi manusia yang baik gitu, tidak hanya seperti itu, tetapi sudah mulai mengajarkan tentang membaca, menulis, menghitung, dan lain-lain. Terima kasih dari saya, selanjutnya, akan dijelaskan oleh Laniari Harahap. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Putri, yaitu perkembangan kurikulum TK yang keempat. Tadi sudah dibahas yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu tahun 1984, yaitu di mana kurikulum ini disempurnakan dari kurikulum 1976. Di mana kurikulum ini disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhannya si anak. Bagaimana kemampuan, minat, dan bakat si anak akan disesuaikan dengan kurikulum yang sudah dibuat di kurikulum tahun 1984. Nah, kemudian yang kelima tahun 1994 yaitu di sini pada kurikulum ini pemerintah sudah memutuskan TK sebagai bagian dari pendidikan prasekolah oleh peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990. Di sini pemerintah sudah memutuskan kurikulum tahun 1994 sudah diputuskan pendidikan TK itu adalah pendidikan prasekolah yang sudah terdaftar di peraturan pemerintah. Yang keenam ialah tahun 2004 kurikulum ini sudah menggunakan sistem semester, yaitu para siswa dituntut aktif dalam pembelajaran karena di sini guru sudah menjadi fasilitator dan motivator. Anak siswa sudah aktif dalam berinteraksi dengan guru. Kemudian tahun 2010. Nah, tahun 2010 ini dikenal dengan sebutan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar pendidikan usia dini di sini yaitu usia dari lahir atau 0 sampai 6 tahun. Perubahannya bukan dari labelnya saja, tapi perubahan sistem di sini, sistem PAUD sudah berubah. Sistem PAUD agar anak di usia dini dapat berkembang dengan optimal. Di sini di KTSP ini anak dituntut untuk berkembang secara optimal. Kemudian yang terakhir ialah kurikulum 13 yaitu yang disebut dengan kurikulum sekarang kurikulum di sini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal, di mana siswa dituntut menjadi siswa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kurikulum bukanlah sesuatu yang mudah dalam merumuskannya atau dalam perumusannya. Namun, kurikulum harus terus diperbaiki sesuai dengan zamannya. Setiap pergantian kurikulum tentunya sudah lebih baik karena kurikulum diresmikan pada zamannya. Setiap kurikulum memiliki kelemahan dan kelebihannya, dan tentu saja memiliki karakter dan kekhasannya. Terima kasih. Saya Laniari Harahap. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.